Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini kita masih diberikan rahmat Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita bisa bertemu kembali di podcast Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, hari-hari ini kita pemberitaan di media massa begitu hangat ya, tentang fenomena-fenomena yang banyak diungkap ya, apakah itu kecurangan pemilu ya, kemudian juga upaya-upaya untuk memakzulkan presiden, upaya-upaya untuk mendiskualifikasi calon presiden dan wakil presiden urutan nomor 2 gitu ya. Kemudian juga upaya untuk bisa dilakukan pemilu 2 putaran gitu ya. Di samping tentu saja yang berlawanan dengan itu ya upaya untuk tetap berusaha dilakukan pemilu 1 putaran gitu ya. Baik dari banyak peristiwa ya yang kita saksikan ya, lantas apa kira-kira peluang-peluang itu yang bisa kita lihat gitu ya. Yang pertama tentang peluang pemakzulan ya. Jadi fenomena tentang pemakzulan ini memang banyak sekali disuarakan ya. Tetapi apakah ujungnya nanti akan terjadi peristiwa itu ya, tentu sepertinya untuk hari ini ya. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda, gejala-gejala fenomena hari ini, sepertinya memang masih terlalu dini ya kalau peristiwa pemakzulan itu terjadi. Kenapa demikian? Yang pertama, yang jelas yang terus kita tunggu-tunggu adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jadi sampai hari ini ya statement-statement tentang upaya pemakzulan mungkin bisa didahului dengan hak angket yang sudah disuarakan oleh calon presiden nomor urut 3 ya, Ganjar Pranowo. Tetapi walaupun ini tentu saja bisa jadi baru semacam testimoni dulu gitu ya. Jadi bagaimana melihat reaksi dari masyarakat. Sehingga saya kira kalau pernyataan ini masih sebatas pada calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, ya belum cukup kuat ya. Jadi kita memang masih menunggu pernyataan tentang PDIP. Itu yang paling ditunggu-tunggu adalah pernyataan dari Megawati Soekarno Putri ya, karena sebagai ya orang terkuat di PDIP, bagaimanapun juga yang kita tunggu adalah pernyataan dari Megawati ini. Jadi selama ini masih seperti yang hari ini, dan saya kira upaya pemakzulan itu ya masih sangat jauh gitu ya. Jadi peluang itu saya kira masih terlalu dini lah kalau untuk kita melihat fenomena hari ini ya. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Kemudian tentang fenomena diskualifikasi. Jadi diskualifikasi ini juga fenomena yang sangat penting ya. Tentu sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah katakanlah ancaman ya bagi pasangan urut nomor 2. Ini saya kira ya tentu ini tidak main-main gitu ya. Tentu tidak main-main ya, karena kalau itu betul terjadi, begitu banyak ya harapan dan juga daya upaya yang selama ini dikorbankan itu harus berakhir dengan sia-sia gitu ya. Dan kalau menurut
pendapat saya ya, diskualifikasi ini pun untuk hari ini sepertinya masih terlalu dini ya. Jadi tetap masih kita melihat tanda-tanda zaman lagi ya. Tetapi kalau kita bersandar pada hari ini, itu juga masih sangat sulit gitu ya. Kemudian juga fenomena tentang pemilihan ulang ya. Pemilihan ulang ini juga ini sebenarnya akibat dari diskualifikasi atau ya diskualifikasi ya, pemilihan ulang ya, atau juga tetap dengan 3 pasangan calon gitu. Itu pun juga nampaknya masih sangat sulit ya. Dan yang terakhir sebenarnya adalah pemilihan 2 putaran ya. Jadi saya kira yang memang paling kalau kita dalam konteks orang bilang win-win solution gitu ya, dalam konteks berdasarkan pijakan realitas gitu ya, barangkali tawaran tentang pemilihan 2 putaran ini saya kira merupakan jalan tengah gitu ya. Ya setidak-tidaknya walaupun kita memang masih tetap kurang percaya atau bahkan tidak percaya ya dengan kalaupun pemilihan lanjut ke 2 putaran, apakah kecurangan pemilu itu akan berhenti ya, saya kira tidak ya. Jadi kecurangan pemilu akan tetap terjadi gitu ya. Tetapi setidak-tidaknya memang pemilihan 2 putaran ini ya melegakan semua pihak lah gitu ya. Katakanlah pasangan calon presiden nomor urut 1 ya mungkin tidak, akhirnya peluang itu tetap ada kan gitu ya, bagi calon pasangan yang selama ini dianggap curang gitu ya. Ini juga sebagai pembuktian gitu ya, bahwa ketika dia akhirnya bisa memenangkan di putaran kedua, maka agak sulit rasanya kalau kita kemudian masih juga tidak menerima dan melihat itu kecurangan ya. Lagi-lagi walaupun saya yakin ya kecurangan akan tetap terjadi ya, bahkan bisa jadi kecurangannya malah lebih tinggi lagi. Nah persoalannya adalah ini bagi penyelenggara pemilu ya, yang notabene settingnya itu adalah 1 putaran ya, dengan berubah menjadi 2 putaran itu kan nanti di persoalan dana ya. Jadi berapa banyak ya dana yang harus dikeluarkan ya, ini yang selalu dihitung-hitung ya. Jadi memang kalau saya lihat itu nanti persoalan dana inilah yang menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Nah ini persoalannya lagi persoalan bagi pasangan calon yang sekarang ini sudah merasa menang gitu ya dengan 1 putaran ya, tentu apalagi memang ini adalah pasangan yang sepenuhnya didukung oleh kekuasaan gitu ya, tentu ya tetap akan berhitung ya, terutama dalam konteks dana tadi gitu ya, karena dengan pemilihan putaran kedua maka dana itu akan begitu banyak yang harus dikeluarkan ya. Jadi kita bisa membayangkan ya, apalagi kalau memang tadi ya kecurangan-kecurangan itu tetap akan terjadi, dan insya Allah itu akan terjadi gitu ya. Jadi tentu saja kan dananya bisa berlipat-lipat gitu ya. Nah inilah yang sekarang mungkin sedang pusing ya dipikirkan oleh pemerintah, yang tentu saja juga oleh yang dia dukung gitu ya. Jadi karena satu sisi mencoba untuk meredam gejolak yang ada ya, sisi yang lain juga berhitung tentang kemungkinan bisa menang gitu ya. Ini kan kemudian juga nanti protes dari masyarakat. Jadi katakanlah sekarang ini ya intelijen itu akan terus dikerahkan gitu ya untuk membaca situasi ya, apakah kalau ini dipaksakan dalam 1 putaran saja gejolak masyarakat itu seperti apa gitu ya, kira-kira bisa dibendung atau tidak gitu ya.
Kira-kira karena ini mereka juga berhitung ya, kalau nanti satu putaran ya, tapi kemudian people power ini tidak bisa dibendung lagi, dan yang terjadi kan tentu saja ya tadi bisa terjadi pergantian kekuasaan yang dipaksakan ya oleh keadaan, dan tentu saya sendiri juga termasuk orang yang sebenarnya tidak menginginkan itu ya, karena kalau kita nanti lihat dari sisi pengorbanan, pasti pengorbanan itu ya pada rakyat bawah gitu ya. Mereka yang kemudian harus berdemonstrasi dan menerima akibat itu ya lagi-lagi rakyat bawah gitu ya. Nah, inilah yang sekarang sedang dihitung-hitung gitu. Jadi apakah kita harus mengeluarkan biaya yang sangat besar tapi bisa meredam itu? Belum lagi juga perhitungannya ya, kalaupun nanti 2 putaran ya, kemudian katakanlah calon yang calon ke pemerintah itu menang gitu ya, apakah jaminan gitu ya people power itu tidak terjadi? Nah, inilah yang kemudian juga menjadi bahan pertimbangan juga, sudah keluar biaya berlipat-lipat, people power tetap terjadi. Nah, ini juga menjadi pertimbangan juga gitu ya, sehingga kalau itu yang diramalkan ya tentu saja kalau dalam konteks pragmatisme yang terjadi, udahlah kita paksakan pokoknya menang 1 putaran ini ya. Ya nanti resiko people power ya mari kita hadapi ya. Gitu ya, gitu, kita hadapi saja gitu ya. Bagaimana sekarang mencari katakanlah orang mencari bergerilya gitu ya, mencari sesedikit mungkin mestinya ya yang cari adalah sedikit mungkin pengorbanan rakyat itu bisa minimalisir gitu ya. Jadi itulah yang menjadi bahan-bahan pertimbangan semuanya gitu ya. Tetapi bagi saya pribadi memang jalan tengah yang paling aman ya, minimal orang itu menunda gejolak masyarakat sambil terus menghitung-hitung ulang ya, adalah dengan dilakukan pemilihan 2 putaran ya. Jadi itulah jalan tengah terbaik di antara kekisruan ini ya, sehingga ketika itu pemilihan 2 putaran maka isu pemakzulan ya saya kira akan makin meredup ya, isu diskualifikasi makin meredup gitu ya, dan tentu saja itu harapan ya, yang paling kalau skenario yang terburuknya tentu ya sudah pemilihan ulang, tapi ternyata isu-isu diskualifikasi, isu tentang pemakzulan itu bukannya menyurut tapi bisa juga masih terus itu menghangat gitu ya. Jadi inilah yang sekarang sedang dipikirkan gitu ya. Saya kira itu saja, tetap bagi saya jalan tengah yang paling aman walaupun itu mungkin berbiaya besar adalah pemilu 2 putaran ya, pemilihan presiden dan wakil presiden 2 putaran itu adalah jalan tengah yang terbaik untuk mengatasi situasi yang ada pada hari ini. Demikian ya tanggapan tentang segala persoalan hari ini, dan tetap sehat, tetap semangat ya untuk terus melakukan perubahan, namun dengan cara-cara yang lebih manusiawi, dan tentu saja kita harapkan pengorbanan manusia itu sedikit mungkin, bahkan kita berharap itu 0% ya untuk pengorbanan manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.